Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anhu ghita'aka fabasaraka yawma hadid al-ayat. Tiada patut kita sembah kecuali Allah. La ma'budu illallah. Tidak ada dapat berikan kita rezeki dan karunia kecuali Allah. La raziqa illallah. Dan bahkan tidak ada yang dapat menghidupkan dan mematikan kita kecuali Allah. La muhyiya wa la mumita illallah. Untuk bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, yang berikan kasih tidak pilih kasih, dan Allah yang maha penyayang, yang berikan sayang tidak terbilang. Sehingga pada malam yang mulia ini, dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berjumpa, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka tahlilan malam keberapa ketiga. Mudah-mudahan kehadiran kita mendoakan almarhum Bapak Basuki bin Said mendapat ampunan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehadiran kita mendapat pahala dan berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu umat, pemberi syafaat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Yasin beserta keluarga besarnya. Kita doakan biar beliau panjang umur. Amin. Sampai 300 tahun lagi. Sudah ada apa udah. Amin, amin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, Ibu Lena Khafifah. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati para guru kita yang hadir di sini, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, dan para tetangga. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada Pak Camat ya? Camat udah kemarin datang. Saya udah camat dong. Camat mati. Ada Pak Camat. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu berfirman di dalam Al-Quran. Kalau tadi kita baca Yasin bersama-sama luar biasa. Itu di kampung saya, Ustaz Pak Yasin Mubud yang duluan. Kalau di sini tartil, murotal luar biasa. Makanya kalau andai kata kita baca surah Yasin, Allah berikan janji bahwasanya pahala sangat besar sekali, khususnya kepada kita yang baca. Dan bahkan untuk almarhum khususnya Bapak Basuki, itu kalau satu huruf 10 kebaikan, dikali berapa huruf sebanyak 83 ayat. Luar biasa.
itu ngaruh pahalanya. Mudah-mudahan kita baca Yasin bersama-sama tahlil semuanya mendapat pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Basuki bin Suhaidi sudah almarhum, kita tinggal menunggu giliran. Kalau yang muda mati, maka yang tua juga mati. Kalau yang cakep mati, jelek juga mati. Kalau Pak RT mati, Pak RW juga termasuk Ustaz. RW itu sendiri RW. 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Kalau andai kata pada sekalian semua kita akan mati, maka Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, yang bernafas akan mati. Termasuk kita nanti. Tinggal waktunya kapan, gimana? Ada orang bilang, ya Allah, kalau sudah meninggal dadakan, yang meninggal dadakan. Nah kalau meninggal nggak dadakan, enak kita. Kita siapin tamu mau datang. Itu mereka izin apa kita kasih. Tapi karena kematian bagutatan, tiba-tiba kita sebagai hamba Allah nggak tahu tuh kapan akan mati. Maka dengan kita hadir seperti ini, Rasul katakan biru abakum tabar abna'akum. Kalau kita berbuat baik kepada Allah kita, maka anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Sampai kita kumpul ini. Jadi kita kumpul di sini, kita mendapat pahala Allah SWT. Kalau kita begini, maka nanti anak cucu kita akan begini. Coba kalau percaya. Kita kalau biasa begini, anak cucu kita anti air, ya. Mau kumpul ngeriung begini. Kenapa? Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau andai kata seorang kakek, seorang ayah dia berdoa, andai kata anaknya nggak jadi orang alim, maka cucunya. Kalau cucunya nggak alim, cicitnya, dan seterusnya ila hafidin sampai keturunan terus bawah. Kita pasti akan menjadi. Dulu kalau kita berdoa begini, engkau kita berdoa supaya kita menjadi orang soleh. Jadi berkat orang tua kita bisa hadir pada budaya. Jadi para jemaah sekalian, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karenanya, almarhum Bapak Basuki, beliau dikasih penyakit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sangat lupa. Orang yang sakit-sakit berkah hidupnya. Oh, dia sakit-sakit berkah hidupnya. Kayak dia tahu sakit-sakit berkah hidupnya. Kata siapa? Nabi Ayub alaihissalam sakit tapi berkah hidupnya. Ada orang bilang, oh itu dia panjang umurnya berkah hidupnya. Kurang. Ada juga Mus'ab bin Umair sahabat Nabi masih muda. Ada yang bilang katanya, oh di kampung itu di desa berkah yang makmur karena indah pemandangannya, pesawahan. Jadi kalau di daerah Seljuk nih, daerah apa nih? Ini mau berkah. Peninggalan kebun jalan kata siapa? Karena kota Mekah juga apa? Gurun pasir. Tapi mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dikasih penyakit, itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tergolong dari kita. Makanya orang-orang yang sakit kemudian meninggal dunia, maka sakitnya menggugurkan dosa. Ini janji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yusibuhu adza, kalau ada di antara kalian mendapat musibah min maradin fawasiwahu, berupa penyakit atau bentuk-bentuk musibah yang lainnya. Misalkan kita kasih punya susah, sengsara, bukan penyakit yang berbentuk penyakit dan musibah, maka kata Rasul kita, illa hatta Allah bihi sayyatihi, maka Allah akan menghapus dosa-dosa orang itu. Amin. Kita sakit, apalagi habis sakit meninggal dunia, sebelum dosanya habis nggak dicabut tuh Pak, digugurin terusnya aturan Allah.
baru cabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama tahutus syajarah warqaha, bagaikan pohon yang menggugurkan daunnya satu per satu. Kita punya pohon di luar, berontok daunnya. Dosa kita kalau dari penyakit Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa kita dapat gugur, terhapus karena penyakit yang kita derita. Jadi kalau dosa kita mengeluh, ya Allah, asam urat gak bisa mengusul asam urat itu. Si asam disalahin, si urat disalahin. Ketika sehat, kamu sholat ogah. Ketika sakit, kamu sholat gak kuat Pak, asam urat. Sehingga banyak sekalian, kita yang masih sehat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, ketika ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Israil alaihissalam, untuk orang yang beriman kepada Allah tidak langsung cabut, Pak. Di dalam kitab dijelaskan nasihin, kalau ada orang yang pengen meninggal dunia di sakarat, itu mereka Israel disuruh Allah, wahai Israel, silakan cabut ruh si fulan, si mungkin ini, Pak. Itu malaikat Israel datang ke mulut kita, Pak, pengen nyabut ruh kita dari mulut. Ternyata Israel sanggup mencabut ruh kita dari mulut. Kenapa? Karena mulut kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu la ilaha illallah, selesai. Itu bukan hanya mulut kita yang ngomong berzikir, tapi seluruh bulu-bulu yang ada tubuh kita ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak jadi itu, Pak, kita mati itu. Lalu mereka boleh datang kemana? Datang ke tangan kita. Nggak jadi juga. Tangan kita suka sedekah, suka nolong orang, sehingga mereka Israel nggak sanggup mencabut ruh kita karena tangan kita suka bersedekah, nolong orang, dan lain sebagainya. Dan bahkan pada zaman sekalian, ketika mereka Israel ngadu kepada Allah, ya Allah, aku nggak sanggup mencabut ruh hambamu. Kata Allah, cabutlah kakinya tuh, ruhnya gak mati. Kata Allah, bahasa kita yang tahu nih. Dicabut ruh dan kakinya. Ternyata pada sekalian, kakinya dipakai untuk menuju majlis taklim, menuju musola, menuju masjid, sehingga mereka Israel nggak sanggup mencabut ruh kita. Tapi pada sekalian, ketika Allah katakan, wahai Israel, sekarang catat di tanganmu kalimat aku Allah. Diunjukin tubuh kita mau mati, Allah nggak berani kita. Akhirnya dengan sekalian kita cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita, kalau kita kasih tahu kapan kita mati, luar biasa. Kita siap-siap tuh, kumpulin anak kita, anak yang tahu kumpul semua. Ini bapak mau bagi warisan, kayak bapak mau mati kayaknya, kumpul. Kalau kita tahu kapan kita akan mati, tapi karena ajal, jodoh, rizki kita nggak tahu, itu kehendak Allah, kita hanya berusaha kayak gini. Kita berbuat kebaikan, kumpul sama orang yang baik. Kalau kita kumpul sama yang soleh-soleha, guru-guru kita, orang tua kita, abang-abang yang baik-baik, maka insya Allah, walaupun dulunya kita nggak baik, lama-lama kita jadi baik. Diajak ngaji pertama, Allah aku malu, kedua Allah aku malu, ketiga Allah nggak enak. Tapi lama-lama diajak, kita ngaji tuh. Jadi yang dulunya kita nggak baik, bergaul sama orang baik, kita jadi baik. Dan sebaliknya, walaupun kita orang baik, kita bergaul sama yang nggak baik, lama-lama jadi nggak baik. Kita sering nyanyi, lama-lama ngaji dulu, yang lama aja, yang lama-lama gratis lah, bukan tenang aja, beres urusannya. Jadi ikut, aku malu, gue lagi ibadah. Berkali-kali rayu apa? Yang dulunya kita baik, jadi nggak baik, akhirnya nggak baik. Oleh karena sekalian, Rasul kata dalam hadisnya, khairun nas man tala umruh wa hatuna amalu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kayak uang kita tuh, coba aja bukan lihat, enak kan? Enak kan, sopan, enak yang aja beliau. Ini enak lihatnya. Tuh nanti saya ngomong ini, saya datang
lihat enak. Kenapa? Karena wajah kita sering kena air wudhu. Beda menikah ya. Perempuan secakap apapun, walaupun dia cantik, kalau jarang berwudhu, maka wajahnya biasa-biasa. Tapi kalau wanita yang tidak cantik tapi dia sering berwudhu, insya Allah enak lihat wajahnya, sering senyum, macam-macam. Jadi banyak. Jadi pada sekalian kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala malam ini kita bisa kumpul di sini. Bukan karena engkau, bukan karena Pak RT, tapi karena Allah kaki kita ringan datang ke tempat ini. Para jamaah berbahagia. Dulu pada zaman Nabi itu ada seorang sahabat Nabi yang ibadahnya rajin. Dia kalau ke Masjid Madinah Nabawi itu duduk di pojok karena nggak mau tengah-tengah, di pojok di di belakang. Agar apa? Dia pengen tidak mengganggu orang. Jadi kalau ibadah di musola kita, di tetangga sini ada musola, itu ada engkau kita atau abang-abang duduk di situ mulu udah. Tiap hari di pojokan dekat jendela. Setiap sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh sampai jual asar di situ mulu. Tiap hari di situ. Nah pada suatu hari itu sahabat Nabi ketika sholat subuh nggak ada. Kan Nabi nanya, Nabi udah tahu tuh kalau si Sya'ban itu pojokan mulu kerjaannya. Kalau sholat nggak pernah pindah. Nabi lihat ke sahabat nggak ada. Wahai para jamaah, ini sholat tertunda dulu nunggu sahabat datang. Lama nggak datang. Takut subuh kepagian, kesiangan. Akhirnya Rasulullah mulai sholat bersama para sahabat umat Islam. Setelah sholat Rasul nanya, wahai para jamaah, ada nggak yang tahu kabar Sya'ban kok nggak ada? Biasa ke masjid nggak ada, tempatnya kosong kita tempatin. Itu para jamaah yang tahu. Nabi nanya lagi, wahai para jamaah, ada nggak sih yang tahu bagaimana kabar Sya'ban? Kalau tidak ada ketika sholat berjamaah pada tiap hari ada. Ternyata yang nunjuk, ya Rasul, saya tahu rumah Sya'ban. Itu rumahnya Rasul dari Masjid Nabawi ke rumahnya sekitar 3 jam perjalanan. 3 jam dari rumahnya ke Masjid Nabawi. Ini sahabat Nabi yang nggak mau rumah dekat masjid karena pengen kalau rumahnya jauh pahalanya yang gede. Setiap langkahnya ke masjid Allah hitung dengan 10 kebaikan dan dia senang yang begitu. Nah pada suatu hari ketika sholat subuh nggak ada, lalu Rasul bilang, yaudah kalau gitu anterin saya ke rumah beliau. Itu Pak, Masya Allah, Rasul orang mulia. Ibarat di sini kiai kita itu mau datang ke rumah jamaahnya, cuma pengen ngelihat jamaahnya kagak datang ke masjid. Itu jalan Pak Rasul 3 jam ke rumah beliau dari subuh sampai waktu duha tiba. Ketika sampai di rumahnya, ini Rasul rumahnya. Rasul kata assalamualaikum. Ada yang nyaut dari dalam salam perempuan. Waalaikumsalam. Oh ya Rasulullah. Iya. Apakah benar di rumah Sya'ban? Benar ya Rasul. Oleh karena itu kami pengen ketemu beliau. Karena tadi beliau nggak salat subuh. Biasanya rajin banget. Tiap hari ada. Kok nggak ada? Kata kita. Ya. Apa hadisnya? Ya Rasulullah. Sya'ban baru tadi pagi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi Sya'ban ini enggak sholat berjamaah karena meninggal, karena wafat, karena mati, bukan karena sakit atau karena urusan dunia. Apa kata istrinya? Wahai Rasulullah, ini suami saya ketika sakaratul maut dia menjerit 3 kali dia menjerit. Apa kata suami saya? Yang pertama kata suami saya, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Coba, nanti Pak, kalau kita meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, ketika sakarat, yang keluarga kan yang tahu. Keluarga pada nangis, mau sedih semua. Mereka kumpul baca Yasin, cucunya, anaknya, tetangganya, jamaahnya. Itu Pak, ketika kita sakaratul maut, takasyafna anka gitau'aka. Allah buka Pak mata kita. Mata kita yang tertutup dengan sesuatu yang gaib. Di dalam Al-Quran Surah Qaf ayat 22 Allah buka mata kita.
Fabasarukal yawm al-hadid. Mata kita ketika sakaratul maut tajam tuh Pak, melihat peristiwa-peristiwa yang dulu pernah kita kerjakan ketika hidup dalam dunia. Kita berkomunikasi, ngomongin orang, gibah, dan semuanya yang kita kerjakan baik dan buruk, kebuka tuh Pak, dibuka tuh mata kita melihat. Apa kata Rasul? Sya'ban ini udah kebuka matanya. Dia katakan, kenapa tidak lebih jauh? Sya'ban menyesal, kenapa kok ke masjid cuma 3 jam? Pengennya 6 jam lebih jauh lagi, agar supaya pahalanya lebih gede. Jadi kalau jauh tuh Ustaz, lebih gede pahalanya. Tapi kalau dekat, ya segitu dapatnya. Jadi ketika dia menjerit sakaratul maut, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ternyata dia pengen, andai kata dia bisa hidup lagi, dia pengen rumahnya lebih jauh daripada masjid, agar supaya pahalanya besar daripada sebelumnya. Jadi kalau kita yang dalam itu, orang meninggal menjerit, oh apa sih? Oh, meninggal bagus tuh, dia nggak paham. Padahal ketika orang meninggal dunia, kita nggak boleh ngomong kejelekannya, kasihan dia, bersedih. Yang kita omongin kebaikan-kebaikan, agar suatu hari nanti, kalau ketika kita meninggal dunia, juga orang berbuat begitu kepada kita. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Bapak sekalian, kenapa dia bilang kok tidak yang baru, tidak yang baru, tidak yang baru? Ternyata kata Rasul, dia bercerita ketika Sya'ban pengen ke Masjid Nabawi dalam situasi yang dingin, amat sangat dingin, dia pakai baju Pak, yang baju bagus, yang baru juga. Kalau nggak kuat ke masjid dingin, pakai lagi jelek di luar, di jalan ke masjid untuk sampai ke masjid. Nah, sebelum sampai di masjid, dia melihat ada seorang pengemis yang kedinginan menggigil tubuhnya. Dia berhenti, dia tolong tuh orang yang lagi kedinginan, dia buka bajunya, dia pakaiin, dia ajak pergi ke masjid sholat bareng-bareng. Itu Pak. Apa kata Sya'ban? Andai kata pada waktu itu baju jelek dia di dalam, baju cakepnya di luar, maka pahala besar. Kita gitu Pak. Coba tadi gue kasih yang bagus atau ada bagus datang, gue kasih sedang menjelekan tuh. Kita begitu, pengen kita kasih yang bagus, maka pahala makin besar. Yang ketiga, berteriak ketika sakaratul maut. Kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Ternyata pada suatu hari ada seorang pengemis datang ke rumahnya. Dia lagi makan roti, sepotong roti, segelas susu. Dan kita kalau di Arab itu, kita beli umrah haji, itu kan susu pakai teh, ya kan? 1 real udah lumayan tuh. Kalau di 5 potongannya. Beliau lagi makan tuh di depan rumahnya, datang pengemis, pengen, wahai Tuhan, ketiga hari saya nggak makan, lapar. Nah karena Sya'ban orang baik, dia potong roti bagi 2. Kemudian susu bagi 2 gelas. Jadi sekarang setengah gelas, roti sepotong-sepotong. Itu Sya'ban makan bareng bersama pengemis itu. Apa kata Sya'ban? Ya Allah ya Rabb, andai kata aku tahu sedekahku pahalanya besar, maka pada hari itu aku berikan semua susuku dan rotiku untuk pengemis itu. Jadi pada sekalian, kalau kita ada datang ke rumah kita seorang pengemis, jangan sampai kita ngucapin enggak. Khawatirnya pada sekalian, itu yang datang bukan manusia biasa, bisa juga orang alim yang pura-pura ngetes iman kita. Andai kata kita ngomong lagi, kita pakai bahasa yang baik, yang tidak menyakiti orang tersebut. Para jamaah yang berbahagia, kita doain khususnya kepada almarhum Bapak Basuki bin Suhaidi, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah dan dia di jinan, dan juga istrinya, anak cucunya diberikan kesehatan dan keberkahan Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kehadiran kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah, kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.